Halo, kita lanjut lagi di pembahasan selanjutnya dengan masih topik yang tadi, yaitu menghargai diri sendiri. Oke, nah kali ini saya akan membagikan beberapa pemahaman yang sederhana ya, tapi mungkin tidak banyak ya. Mungkin kalau memang Anda mau menambahkan silahkan, atau Anda juga sudah mengingat-ingat, oh ternyata ini loh cara menghargai diri saya gitu ya, silahkan juga. Dan kalau memang mau mensupport di channel ini, tolong ditulis di kolom komentar apa saja yang menjadi problem. Mungkin saya juga bisa berbagi dan bisa mengulas di video-video berikutnya. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menghargai diri Anda? Ada beberapa perlakuan atau sikap atau apa yang tanpa kita sadari kita melakukannya dengan mungkin kita mengabaikan rasa di dalam diri kita, atau kita mengabaikan keberadaan diri kita. Nah, ini juga sangat berhati-hati karena salah satu faktor, salah satu cara menghargai diri kita sendiri itu, dengan kata lain, kita sudah mencintai diri kita. Jadi gini, jika kita mencintai diri kita, maka kita akan menghargai diri kita. Maksudnya begitu ya. Maksudnya jika kita mencintai diri kita, maka kita menghargai diri kita. Nah, ini sangat penting dan harus dipahami setiap orang, setiap manusia yang masih hidup, bahwa dia sudah diberi kehidupan ya, dia sudah diberi kesempatan ya, untuk melakukan hal-hal baik di dunia ini, ataupun sudah mengambil bagian dalam kehidupan ini, maka dia wajib wajib tahu bagaimana cara menghargai diri dia sebelum orang lain mungkin akan menghargai diri dia. Karena sebelum orang lain menghargai diri kita, ya kita dulu dong yang menghargai diri kita. Itu sih simple, tapi sangat sangat penting sekali. Kadang kita tidak menyadari hal-hal yang simple seperti ini. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menghargai diri Anda ya? Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri? Oke, sadar atau tanpa sadar ya, ada banyak faktor yang dapat menjadi alasan ya bahwa Anda akan terlihat buruk di mata orang lain. Nah, ini dasar-dasar yang mengapa saya harus mengangkat pemahaman tentang menghargai diri ini paling penting ya. Karena saat kita berinteraksi dengan siapapun di luar sana, kita tidak pernah tahu ya mereka menganggap kita bagaimana ya. Apakah mereka melihat kita baik, atau mereka melihat kita buruk, atau mereka senang, atau mereka tidak suka ya. Itu terserah mereka. Tapi bagaimana kita menata diri kita, itu yang paling utama ya. Oke, di sini saya akan membuat saya sudah membuat beberapa ya, ada 13 item ya yang menurut saya mungkin ini sudah merangkum semuanya ya. Bagaimana cara kita menghargai diri kita sendiri ya, yaitu yang pertama kita harus menghindari kebiasaan yang dapat merugikan diri sendiri ya, seperti sesuatu yang berlebihan ya, atau kita kecanduan akan sesuatu ya yang dapat membahayakan diri kita. Nah, ini
Item pertama, ya. Item yang kedua, kita menyadari, ya. Kita menyadari dan kita memahami, ya, situasi masa kecil kita yang tanpa sadar sudah mempengaruhi pola pikir positif dan negatif, ya, sebagai pemicu sikap dan karakter kita di masa sekarang, ya. Sehingga kita harus melapangkan hati, ya, melapangkan hati, berdamai dengan situasi masa lalu, ya, dengan dasar kita mencintai diri sendiri, ya, dan jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran untuk bangkit lebih percaya diri di masa-masa yang akan datang. Oke? Yang ketiga, kita harus mampu mengendalikan diri, ya, untuk hidup teratur sesuai aturan dan tuntunan yang berlaku. Tentunya kita umat beragama punya aturan, punya tuntunan, punya pedoman, ya, yang sudah mengatur kita bagaimana kita bersikap dan berlaku, ya. Kemudian yang keempat, kita belajar memahami apa itu akhlak, ya, sehingga kita bisa membiasakan dalam pola hidup sehari-hari, ya. Maksudnya akhlak yang baik, akhlak yang terpuji, ya. Sehingga kita dapat memberikan makna kepada orang bahwa kita begini, oke? Kemudian yang kelima, kita menjaga kebersihan dan kesehatan badan kita, ya, sehingga kita merasa tenang, merasa fresh, ya, sehingga jiwa kita ini merasa juga lebih baik, ya. Ketika kita badan kita bersih dan sehat, maka mengikuti jiwa kita pasti akan merasa tenang. Oke? Yang keenam, kita bangun pemikiran positif, ya, sebelum melakukan suatu hal. Oke? Ya. Kenapa? Kita perlu membangun pikiran positif sebelum melakukan sesuatu, ya. Karena ketika kita melakukan sesuatu itu akan dinilai, ya, akan dinilai oleh orang lain. Oke? Jadi kita perlu mengedepankan pemikiran yang positif sebelum kita melakukan sesuatu. Sehingga hasil yang terlihat itu akan baik di mata siapapun. Oke? Kemudian yang ke-7, kita mengatur jadwal aktivitas kita, ya, agar kita juga dapat memiliki waktu khusus untuk beristirahat. Ya, kenapa kita perlu istirahat? Karena kita harus merefresh badan kita, otak kita, ya, jiwa kita, supaya kita dapat melanjutkan lagi aktivitas dengan hati yang tenang, ya, yang fresh lagi, ya. Oke. Kemudian yang ke-8, ya. Kita berusaha melengkapi semua kebutuhan diri kita, ya, ketika kita sudah merasa mampu, ya. Kenapa harus diri kita dulu? Ya, harus diri kita dulu sebelum kita membiayai orang lain, ya. Ini yang paling utama, ya. Ketika kita sudah melengkapi, ya, maksudnya melengkapi ini berkaitan dengan kebutuhan, ya, kebutuhan dasar kita. Kita harus melengkapi dulu kebutuhan dasar kita sebelum kita membiayai orang lain, ya. Itu sangat penting sekali, ya. Karena
ketika kita dapat melengkapi semua kebutuhan kita, maka kita akan timbul rasa percaya diri. Dan ini salah satu bagian cara kita menghargai diri kita. Oke, lanjut yang ke-9. Kita tidak membebani pikiran kita dengan urusan orang lain. Oke? Kita tidak akan membebani pikiran kita dengan urusan orang lain, ya, yang pasti dapat mengganggu kinerja dan orientasi kita, ya, kecuali jika berkaitan dengan profesi. Misalkan Anda sebagai seorang psikolog, Anda sebagai seorang psikiatri. Jadi Anda bisa menjadi pendengar atau mereka bisa berkonsultasi dengan Anda. Nah, Anda punya dasar ilmu yang pas gitu. Jadi Anda bisa mengatur bagaimana menempatkan diri Anda sehingga Anda tidak terbebani karena itu sudah melalui pembelajaran, ya, sehingga Anda tidak membebani pikiran Anda dengan hal-hal masalah yang bukan masalah Anda. Nah, ini juga sangat penting ketika Anda dapat menjaga diri Anda dari hal-hal ini, maka Anda mengurangi beban pikiran Anda. Ini juga salah satu cara Anda menghargai diri Anda. Oke, kita lanjut. Yang ke-10, kita harus selalu berbaik sangka, ya, terhadap diri dengan keyakinan bahwa setiap yang terjadi, ya, adalah kehendak yang kuasa, ya, yang kita sebut adalah takdir, ya. Mungkin takdir saya udah bagikan di video sebelumnya, nanti bisa dilihat. Kemudian yang ke-11, kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan sebagai hamba yang beragama. Nah, ini sebenarnya poin paling utama, tapi kenapa saya taruhnya di bawah? Kenapa saya taruhnya di item yang ke-11? Karena ini seperti mengingatkan terus bahwa kita harus menjaga keimanan dan ketakwaan sebagai hamba yang beragama, ya. Kalau yang awal lupa, tapi yang paling akhir pasti diingat. Oke? Ya. Kemudian yang ke-12, ya, ini juga sangat penting, ya. Kita harus selalu mengapresiasikan sikap, ya, tersenyum sebagai rasa bahagia dan rasa bangga kepada diri sendiri, ya. Karena kita merasa menerima, ya, kondisi diri, ya, apa adanya, ya, dengan rasa syukur. Jadi ketika sikap kita itu selalu tersenyum, entah itu tersenyum kepada diri kita, entah itu tersenyum kepada orang-orang di sekeliling kita, itu menandakan bahwa kita tuh sedang tersenyum, ya, bukan tertawa. Tersenyum tuh menandakan bahwa kita tuh sedang bahagia, kita tuh sedang happy. Kita happy menerima semua yang kita punya. Kita senang atas apa yang kita terima saat ini, ya. Oke, itu juga salah satu cara menghargai diri kita. Oke. Selanjutnya yang paling terakhir 13, tapi jika Anda ingin menambahkan silahkan. Saya hanya bisa membuatnya 13, ya. Kita berani berkata tidak. Nah, ini paling penting. Kita berani berkata tidak untuk sesuatu yang dinilai di luar kemampuan kita. Jadi Anda harus berani bilang tidak mampu, ya, ketika sesuatu hal yang dihadapkan terhadap Anda, maksudnya datang kepada Anda untuk Anda harus melakukannya.
Anda harus bilang Anda tidak mampu. Ya, dan Anda mungkin akan belajar. Tapi jangan sesekali Anda berjanji, ya. Anda berjanji di luar kemampuan Anda, tapi endingnya Anda tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, ini sangat tidak baik dan akan menjatuhkan harga diri Anda. Oke? Jika Anda tidak mampu, bilang tidak mampu. Jika Anda tidak terima, bilang tidak terima. Jangan Anda mengikuti arus sehingga Anda tidak sadar diri Anda bisa atau tidak. Oke? Nah, ini salah satu ini beberapa yang cara ya untuk Anda menghargai Anda menurut saya. Ya, Anda menghargai diri Anda menurut saya. Jika menurut Anda yang lain, silahkan maksudnya jika menurut Anda ada lagi yang lain, silahkan menulis di kolom komentar. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.